Bu, baik Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada Bapak Gembala tempat ini yang bisa membawa saya ke tempat ini. Terima kasih Pak, satu kehormatan saya ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu baru saya tahu katanya Pak David ini kembaran anak saya. Saya bingung-bingung apa yang kembar ya, tak pikir-pikir gitu katanya. Ada yang masang fotonya ditunjuk, Bu ini kembarannya katanya. Tapi ibu bapaknya beda loh Pak. Produknya beda. Bapak Ibu, jadi saya tuh mengingat kembali tentang anak saya itu Pak. Nah anak saya itu kan lahir itu anak pas-pasan. Gede di luar Pak, cuman 2,5 kilo. Jadi di bangsal itu orang bayi-bayi itu gede-gede, 3 kilo ke atas. 3 kilo paling 2,5 itu enggak ada. Cuman dia tok di situ Pak. Aku kalau lihat kan pisahkan. Maklum dulu waktunya saya punya anak itu Pak. Itu kondisi kita itu sangat sulit Pak. Sangat sulit. Maka ambil kelas 3 kan gitu Pak. Yang JJ melahirkan nunggu siapa Pak duluan. Udah menggap-menggap saya itu di rumah sakit. Gak ada dokter yang nolongin kan itu Pak. Nah sudah lahir, nah saya itu setelah menikah 5 bulan, jadi hamil 5 bulan itu Pak dibawa Bapak Eras katanya asrama butuh Bapak Ibu asrama. Boyong lah dibawa ke asrama. Ngurusin itu tiap tahun 300 anak Pak di dalam. Aku tuh pikiranku kalau beli beras tuh setiap bulan itu awal bulan tuh Pak, akhir-akhir bulan 3 ton beras. Sampai saya di asrama itu 20 tahun Pak. 20 tahun. Bayangin ini nih, udah didoktrin nih. Kalau awal akhir bulan itu mau ke awal bulan 3 ton beras. Kalau 1 hari melek mata 1 kuintal beras. Jadi tuh saya kalau lihat barang tuh maunya belinya banyak gitu loh Pak. Karena rasanya itu punya anak tuh cukup banyak. 5 bulan dibawa ke sana itu Pak blooding, pendarahan. Kenapa? Saya tinggal di lantai 4 Pak. Jadi tiap hari itu pagi siang sore itu naik turun tangga ke lantai 4. Terus tiap hari blooding. Udah blooding aku pikir Tuhan kok saya gimana ini susah banget. Kata dokter hati-hati bisa keguguran katanya gitu. Ya udah istirahat tertahan gak cukup bulan Pak 8 bulan lahir anaknya. Ya kecil 8 bulan kan begitu. Tapi udah tak syukuri aja ya. Saya kadang-kadang berpikir ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Pokoknya tak pikirin ini yang terbaik. Mau apa yang terjadi ini yang terbaik. Itu yang membuat saya bisa bertahan. Itu bertahan. Kalau kita mengucap syukur Pak. Itu daya tahan kita itu kuat sekali. Daripada kita cengeng, nangis, gak karuan, menyalahkan, gak ada gunanya. Ya pokoknya terima kasih Tuhan ini yang terbaik. Lahir saya ini guru ngajar. Jadi di sekolah naik tangga, pulang naik tangga, jadi urusannya pertanggaan. Udah gitu kuliah, Pak pagi ngajar, ya pulang sore langsung aku tak habisin kuliah. Waktu itu saya masuk Pak malam, udah pulang. Makanya pecah ketuban Pak, pas pulang naik atas pecah ketuban, langsung bawa rumah sakit. Rumah sakit itu Bapak itu lagi doa semalam suntuk. Kan jemaat masih kecil Pak, hanya belasan orang doa. Nah pecah ketuban gimana caranya? Kalau aku panggil ganggu. Aku pikir jalan sendiri, tak bawa pembantu. Udah kepepet kan, bawa pembantu. Bawa pembantu ke rumah sakit, tak bawain koper, dibawa ke rumah sakit. Aku daftar dulu Pak, udah pecah ketuban, daftar dulu. Suster-suster pada marah di situ pendaftaran. Mana suaminya? Suaminya ini bodoh ya katanya gitu. Aku kaget. Terus saya bilang, Sus ini didaftarkan aja nanti saya tinggal dimasukkan. Nanti datang nyusul. Dan dia bilang, kok istrinya dilepasin sendirian katanya. Yang satu hal yang saya pikir Pak, kenapa? Tuhan yang bisa menolong kita. Biar menggap ada suami malah nanti ngerepotin. Nggak tega lihat kita. Kan ya gitu Pak. Udah tak pikirin, udah berduaan Pak ke rumah sakit. Tak pesenin aja di gereja nanti habis doa malam ya. Baru selesai doa semalam suntuk baru bilangin ibu di rumah sakit gitu Pak. Saya bilang
saya tidak mengganggu pekerjaan Tuhan. Toh juga manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tuh di pikiran saya Pak. Jadi jam 2 malam nyampe lah dia datang ke rumah sakit Pak. Udah kan udah pecah ketuban. Ibu-ibu kan tahu rasanya mau melahirkan udah pecah Pak ketubannya. Udah sakitnya itu udah segala macam penyakit tuh ada di situ. Nah ada istri pendeta Pak. Suami pendeta datang Pak bahasa roh. Dia bahasa roh Pak. Aduh kok begini ya, Mbok yuk aku dioperasi kayak gitu ya. Enggak, Mas roh dia. Ayo kita berdoa katanya. Berdoa Pak. Saya setengah ini, aduh sakit, nahan sakitnya luar biasa kan infus Pak. Jadi dipaksa untuk mules. Dia berdoa, bener Pak. Habis doa langsung anaknya keluar. Ternyata punya kelainan. Jadi kalau noleh gini Pak ada muntahan hijau Pak. Jadi menurut dokter itu katanya ini biasanya itu ada kelainan pencernaan harus dioperasi Pak. Kok Tuhan aku susah, aku gak mau lihat anakku dioperasi. Jadi pisahin, gimana caranya? Aku bilang Tuhan aku tekad. Tuhan sanggup menjadi dokter, biar Tuhan yang operasi, aku bawa pulang. Gak dikasih bawa pulang, udah sampai bawa pulang dipaksa tanda tangan ibu ya, tanggung jawab sendiri. Nah tanda tangan iya dok. Aku percaya Tuhan tolong saya, tak bawa pulang Pak. Pokok tak urusin sendiri, bolak-balik kan periksa kontrol gitu Pak. Sampai singkat cerita tuh anaknya besar, sampai sehat gitu Pak. Nah sehat itu sebulan 2 bulan Pak, kira-kira mau jalan gitu. Jadi umur 8 bulan kan udah mulai berdiri Pak. Aku beliin baby walker, kan saya ngajar Pak. Jadi aku pergi ngajar 2 shift pagi siang. Jadi pagi jam subuh itu aku tak mandiin anak itu. Udah mandiin tak susuin, udah susuin baru tak tinggalin kasih pembantu. Dulu nggak ada suster saya itu Pak, pakai pembantu. Tak titipin papa di rumah, Pak tolong dilihat ya Pak, saya bilang gitu. Kira kan itu saya tinggal di lantai 4 Pak. Namanya pembantu. Main kan uber-uberan Pak. Hus. Nah anak kan dihususin gitu makin lari Pak. Rupanya tangga gelinding ke bawah itu. Tangga itu ngegelinding. Nah saya nggak tahu, kan dulu nggak ada HP. Telepon susah. Ayo nunggu saya pulang Pak sampai sore. Saya pulang anak udah nggak bergerak. Mata sudah keluar Pak 2, hitam. Ini pala udah benjol kanan, benjol kiri. Udah nggak karuan itu anak. Hanya melihat saya nangis. Udah itu aja Pak. Aku tanya-tanya Pak Ers. Pak dibawa kemana tadi Pak? Aku udah bawa ke dokter katanya. Oh gitu. Dokter bilang apa? Ya cuman gini aja katanya, geleng-geleng kepala. Udah tak aja. Pikiranku cacat. Gitu loh Pak, ada kepikiranku. Aduh cacat. Karena ngegelindingkan itu Pak, dari tangga itu. Nah aku cari tukang urut. Kan kalau dulu kan ada tukang urut anak, panggil urutin. Dia nangis gitu Pak. Tiap malam kan berdoa Pak. Tumpang tangan sama Pak Eras. Anakku sehat Pak. Itu Stephen itu Pak. Itu pembantu datang, namanya Ijem. Bu, aku minta pulang. Aku minta maaf. Aku jatuhin Stephen itu di tangga. Aku minta pulang Pak. Waktu saya pulang capek-capek kerja Pak. Lihat anak begitu pembantu tuh mau pulang Pak. Sebetulnya Pak, kalau warasnya orang itu emosi tuh udah naik itu Pak. Tapi aku tahan. Kok punya kepikiran gini, aku marah sampai mulut berbusa, anakku juga gak berubah kok. Kok kepikiran gitu? Udah Jem, gak apa-apa. Besok kamu jaga lagi, jangan bawa main keluar. Udah, saya tahan Pak. Nanti tunggu lebaran, karena sudah tinggal berapa bulan lebaran pulang. Nanti lebaran aja kamu pulang. Selesai itu lebaran bener pulang, pamit. Bu aku nggak balik karena mamaku mau melahirkan. Jadi aku punya adik kecil, aku bantu mamaku. Ya udah, kalau bisa balik aja. Tak pikirkan gini Pak, gagalnya dia juga nggak mau gagal kan Pak. Ya kecelakaan bisa. Itu saya punya Pak di hati saya untuk menerima kegagalan itu Pak. Dia bilang udah kan bisa dilatih. Terus suara untuk ngelatih orang tuh kencang sekali. Bisa diperbaiki kan begitu. Ternyata nggak pulang Pak. Tahun pertama nggak pulang, saya cari lagi ganti. Ulang tahun kedua surat datang sampai di rumah itu begini. Selamat ulang tahun Stephen dari Mbak Esther.
Mbak Esther, Mbak Esther. Gitu. Siapa lagi ini ya? Kasih alamat, ada alamat ya Pak? Aku penasaran Pak, tak cari itu. Aku curiga banget, ini mungkin dia ini. Tapi kenapa namanya Esther? Ijem jadi Esther, kan begitu Pak. Tapi penasaran saya cari Pak. Ternyata dia ada di rumah, sebuah rumah yang cukup besar. Ada belnya, tak pencet bel. Bener Pak, ibu yang keluar tuh Ijem itu. Dia datang buka kunci itu. Bu, aku Ijem Bu, katanya gitu. Kan orang dari Jawa kan ya. Oh kamu di sini tuh Ijem? Ya Bu katanya. Aku ini katanya kerja lagi, tapi sekarang aku ikut majelis gereja. Majelis gereja, kalau nggak salah waktu itu dibilang gereja GKI, dia bilang gitu. Aku udah dibaptis loh Bu, makanya aku diganti namanya Esther. Bayangkan Pak, saya nangis pulang, udah kamu baik-baik ya. Tapi kalau nanti suatu saat kamu cari ibu. Udah tak tinggalin pulang, karena kan bukan milik saya, milik orang lain. Aku renungkan Tuhan, di dalam penderitaan ternyata ada pekerjaan Tuhan. Amin. Di dalam kesulitan itu ada pekerjaan Tuhan yang seringkali kita tuh mau lari. Tuhan kenapa saya begini? Tuhan kenapa saya begini? Itu ada pekerjaan Tuhan Pak. Coba kalau hari itu saya marah, kamu pulang dasar pembantu bodoh, kamu jatuhin anak saya pecat. Pasti dia pulang dengan berkata, amit-amit jadi orang Kristen. Hati-hati, itu Bu pekerjaan Tuhannya. Kadang-kadang ada sisi-sisi pekerjaan Tuhan yang kita nggak paham Pak. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah hati-hati. Tuhan itu pasti merancang untuk menyelamatkan satu orang. Pak. Untuk menyelamatkan satu orang. Beberapa hari yang lalu datang seorang hamba Tuhan. Datang ke gereja, dia bilang, Bu, aku udah di gereja. Katanya, aku mau ketemu ibu bapak, aku hanya minta didoakan. Oh, ya udah datang kan, udah tak bawa ke ruang tamu doakan. Saya tanya, Bapak masalahnya apa? Air matanya mulai keluar. Aku dikeluarkan dari pekerjaan Bu. Ini gembala, dikeluarkan dari pekerjaan Bu. Loh, emang kenapa Pak? Ini perusahaan ini anak rohaniku loh Bu. Aku bimbing dia 18 tahun, perusahaannya jadi hidup. Kalau bisa-bisanya Bu, aku disuruh milih, mau pelayanan apa mau kerja? Ya aku kan milih pelayanan lah Bu. Aku bilang aku milih pelayanan, oke? Pelayanan silakan berhenti, semua ditarik Pak. Mobil ditarik, semua ditarik. Jadi keluar dengan tidak punya apa-apa. Terus dia mulai menangis. Aku sudah putuskan Bu, berapa hari yang lalu aku tidak melayani. Aku jadi jemaat biasa aja. Aku datang di sini, alasan dia Pak, aku mau membenahi diri. Mau membenahi diri katanya. Jadi jemaat Pak. Saya bilang, kenapa? Masalah yang ada itu Bapak kasih titik. Hati-hati Bapak Ibu. Masalah yang ada kita itu, kita seringkali kasih titik. Padahal Pak, masih koma. Kayak saya punya anak itu, jatuh gelinding itu Pak. Kita titikin, kita usir, itu kita kasih titik. Sepertinya selesai dengan begitu aja. Masih koma loh. Makanya hati-hati. Kalau hari ini kita sulit, punya kesulitan, punya masalah banyak, keluarga kita nggak tahu porak-poranda, masih koma. Jangan dibuat titik. Siapa yang bikin 2 titik? Baik, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan Bapak Ibu, jangan dikasih titik, kasih koma. Masih bisa ditanya Tuhan, di balik rencanamu ini, apa yang Tuhan mau ambil dalam hidupku? Itu mutiara-mutiara itu yang dicari Pak. Nah saya bilang Pak, kenapa Bapak kasih titik Pak? Saya ceritakan masalah saya Pak. Ternyata dulu Pak, anak saya jatuh ya waktu itu ya. Kalau saya kasih titik selesai. Saya kasih koma itu Pak, saya bilang gitu. Nah akhirnya dia bertobat. Jadi anak Tuhan. Nah sekarang anak saya, kan masalahnya anak saya lagi Pak.
kecil besar jadi apa? Kan dulu kan sering kedip-kedip gitu loh Pak matanya. Kadang kan kedip-kedip gitu, aduh kok aku ngenes banget. Jangan-jangan kena sarafnya gitu Pak, ngerti gak? Nah, satu hari masuk sekolah TK Pak, tes IQ. Tes IQ, terus besoknya aku dipanggil, Mama Steven tolong datang kata ke sekolah. Bu katanya, di antara sekian banyak di kelas ini Bu, anak itu ternyata paling tinggi. IPA IQ-nya. Aku pulang bawa air mata. Tuhan yang membuat dia punya IQ. Nggak cacat loh Pak. Coba hari itu saya kasih titik Pak. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya buat. Ya, makanya jangan kasih koma. Masih ada tanda-tanda. Masih ada tangan Tuhan. Masih ada suara Tuhan. Masih ada mukjizat Tuhan. Maka yang dicari adalah Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, Bapak itu hamba Tuhan. Dia bilang itu, masih ini komanya itu masih banyak loh Pak. Masih ngederet-deret. Oh gitu ya Bu ya. Iya Pak katanya. Masih Bapak hamba Tuhan. Masa gara-gara begini istilahnya udah berpikir saya sudah tidak punya apa-apa. Saya gak punya cari duit lagi. Saya gak bisa jadi gembala. Kan mungkin Pak gembala-gembala kan ada gembala yang bekerja gitu. Beda gembala yang lulusan misalnya STT. Kalau dia kan gembala yang bekerja. Jadi udah teratur, udah gaji sekian, saya bisa bantu di gereja sekian, kan dia gak bisa buat apa-apa. Bapak tahu, kalau Bapak suruh memilih, Bapak melayani Tuhan, bosnya itu lebih besar daripada bos manusia. Saya bilang gitu, jadi gak perlu khawatir Pak, kita doa, saya percayalah Pak, Bapak pasti dipelihara Tuhan. Jadi kuat, datang, oh ini ya ternyata ya Bu ya, teladan yang aku dapat. Jadi kuat pulang Pak. Nah sebelum itu Pak saya diundang ke daerah Jawa Timur. Kok bisa ya sekolah itu ngundang saya untuk ngasih tahu orang tua bagaimana orang tua jadi orang tua kekinian. Saya tuh bingung Pak. Yang datang kok nggak duga gitu Pak. Itu pakai kerudungan itu loh Pak. Gimana ngomongnya ya ini ya. Aku ini biasanya kan mainnya sama ibu-ibu pendeta. Hari ini kok itu gitu loh Pak. Nah tapi udah saya berpikir bahwa pasti Tuhan punya rencana. Yang ngundangnya kan gak enak. Orang Kristen yang ngundang Pak. Tapi yang datangnya orang beda. Bu gak apa-apa ya Bu ya. Ibu bisa jadi berkat ya. Padahal saya ngeder-deder Pak. Mau ngomong apa ini di sini. Tuhan pimpin. Jadi saya kasih tahu. Hari ini banyak sekali kesulitan masalah anak-anak. Banyak anak-anak tuh tidak tangguh Pak. Anak gampang stres, gampang depresi. Kenapa? Serba mau instan, mau cepat. Nah salah satunya yang tidak dimiliki oleh anak-anak itu adalah warisan iman. Orang tua mewariskan iman, contoh hidup kepada anak-anaknya. Sekarang sulit sekali. Nah makanya anak-anak sedikit yang menemukan itu. Jadi ibunya itu hari ini tuh banyak. Ibu di medsos, ibu di IG, ibu di Facebook. Nah ibu-ibu hati-hati, bapak ibu ya. Hari ini orang tua anak kita tuh banyak. Nah kalau bapak ibu tidak kencang memegang anak kita akan dibawa dunia. Hari ini begini Pak kondisinya, kenapa? Itu saya diundang itu berangkat karena ada anak-anak sekolah yang hamil digugurkan. Makanya dibilang ibu-ibunya diajarin aja kata gitu Pak, digugurkan. Jadi ada satu sekolah Kristen, kepala sekolahnya sampai nangis karena anaknya pacaran sama preman Pak, udah punya istri. Ternyata diperkosa hamil, udah hamil disuruh gugurkan. Nah selidikin punya selidik Pak. Mamanya nggak ada orang tuanya Pak, karena ikut transmigrasi katanya. Jadi anak itu sama neneknya tok di rumah. Nah dari situ Pak, berangkat dari situ kepala sekolahnya menangis di situ. Kata ibu kasihan dengan anak ini. Padahal mau ujian SMA. Nah sebenarnya Pak fenomena zaman hari ini tuh jahat sekali. Keadaan itu jahat sekali hari ini. Ya makanya kan firman Tuhan sudah katakan kan akhir zaman yang jahat bertambah jahat. Yang baik bertambah baik. Ini langit sama bumi loh.
Ini langit sama bumi segitu jauh. Segitu susahnya menjadi orang baik untuk hari ini. Itu firman Tuhan. Tergantung pengaruhnya. Mau diisi apa? Hati kita, pikiran kita mau diisi apa? Itulah yang keluar dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu hari ini nih banyak Facebook ya. Ibu-ibu hati-hati ya. Ketemu pacar lama. Katanya ya. Bersemi kembali, cinta yang lalu itu bersemi kembali. Ngerusak Bapak Ibu. Mendingan buka YouTube aja Bapak Ibu. Tiap hari anggur isi firman Tuhan. Itu yang keluar akan firman Tuhan. Begitu lekatnya Bapak Ibu dengan Tuhan, anak-anak kita akan mewarisi itu. Tapi kalau tidak, loh ibunya main Facebook kan di rumah, anaknya bingung itu. Kalau gitu larinya ke situ gampang kok Pak. Pegang HP langsung dibuka, diklik aja semua keluar. Diklik tuh semua pornografi itu Pak, itu cepat sekali. Kalau dilihat itu klik aja keluar. Loh nggak diklik aja dia masuk sendiri Pak. Saya tuh sampai bingung-bingung itu ada yang ngirim perempuan itu vulgar begitu Pak. Sampai saya bingung-bingung. Apa nggak salah ngirim? Apa dipikir tuh saya lelaki kali? Kan begitu Pak. Nah terus yang kedua, kok bisa ya segitunya menawarkan sama saya. Ini apa Pak? Nggak diminta kok Pak. Bayangin kalau nyari, cepet sekali Pak. Orang nggak nyari aja dia datang kok. Nah sulit hari ini Pak untuk menjadi orang-orang benar ya. Sulit, kenapa? Dunianya tidak mendukung kita jadi orang benar sebetulnya. Tidak ada yang mendukung Pak. Tidak mendukung sama sekali. Seorang remaja datang kepada saya berkata, Bu itu mami di rumah tante. Kenapa? Itu nonton sinetron terus katanya. Mungkin maminya ibu rumah tangga jadi nontonnya sinetron katanya. Pagi sampai malam, kan gak ada kerjaannya. Kan begitu Pak, coba bayangkan kalau mami model begini nih otaknya apa ya sinetron. Lah anaknya nyari-nyari masalah sendiri. Ya main Facebook, main IG, kan begitu Pak. Ini hari ini seperti begitu, dunia orang nganggur tuh tertariknya ke situ sekarang. Tapi sebelum kita baca dulu Filipi 4, kita buka. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ini suara nasihat dari Bapak Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus itu menasihati kita semuanya di dalam firman Tuhan itu dengan kondisi apa? Bukan lagi bersukacita, lagi kondisi sulit. Diuber-uber di penjara, berkali-kali di penjara. Tapi dia berkata bersukacitanya. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan kita hidup kok bisa bersukacita? Bagaimana kita bisa bersukacita? Paulus ikuti teladanku. Dia berkata, dia contohnya. Bagaimana bisa bersukacita di tengah-tengah kesulitan? Caranya bagaimana? Hari ini sukacita itu semakin mahal. Sukacita itu semakin mahal. Coba kelihatan, kerutan-kerutan muka tuh kelihatan. Garis 1, garis 2, garis 3. Nah pasti itu namanya orang yang pasti banyak masalah. Ya, nah garis 1 kalau perempuan ya. Perempuan tuh mau dipoles-poles gimana pun ya kelihatan lah ya. Garisnya itu ya nggak mungkin nggak nempel. Mau dipoles apa? Mau di alis, mau diapain? Ya tetap aja. Kalau memang yang nggak sukacita ya kelihatan. Ada ibu-ibu bilang, Bu Eras, dandan kek katanya dibilangin. Kenapa? Bu, sulam alis kata kita. Kan dipikirnya istri pendeta modern Pak, sulam alis. Enggak lah, gak apa-apa Bu katanya. Ikut saya. Terus ditarik benang Bu, tarik benang katanya. Apalagi itu saya bilang begitu.
Terus dia bilang, ibu saya nih udah, besok saya sulam alis Bu. Ternyata Pak besok habis sulam alis saya bilang ibu dulu deh, nanti aku tak lihat ya Bu ya gitu. Waktu datang habis sulam itu hari Minggu ketemu saya ibadah. Bu kok angker banget ya Bu. Kok alis itu kan bisa bikin orang jadi galak. Kan begitu Pak. Dia bilang iya Bu dia ini gagal katanya. Waduh. Coba Ibu Eras gagal Pak. Wah udah begini Pak tambah angker lagi kan ya repot. Jemaat minggat saya pikir semuanya. Yang begini aja udah dibilang angker Pak. Coba apalagi ditambahin pernik-perniknya itu. Nah Pak mau dipoles bagaimanapun tetap kelihatan. Tapi bagaimana sih kita bersukacita hari ini dengan kondisi kesulitan hidup kita, dengan masalah yang banyak bertubi-tubi. Enggak ngomong ini loh Pak, ini hari zaman susah. Enggak masalah A, B, masalah C, masalah anak, masalah suami, masalah apa aja itu muncul. Itu namanya realitas hidup. Jadi ada ibu-ibu yang kanseling Bu Eras, gak habis-habis ya saya masalah. Kenapa Bu? Ini kemarin baru anak, sekarang anak kedua, ini anak ketiga. Kok bisa-bisanya bapaknya juga bawa masalah katanya dia bilang begitu. Bu, kalau masalah nggak ada ya kita udah dikubur kan gitu. Ya bagaimana ibu mengolah batin ibu dengan kondisi yang hari ini? Kan begitu Pak. Kalau kita tenggelam dengan masalah ya tua ya garisnya nambah terus, kulit nambah kering, jadi tua belum waktunya. Nah bagaimana Rasul Paulus menasihati kita bersukacitalah senantiasa. Maksudnya Pak, kenyataan hidup kita ini yang sangat sukar hari ini, masa-masa kelam hari ini. Tapi kita bersukacita, bisa gak? Bisa. Asal Bapak Ibu perhatikan, bangun suasana hati kita dengan Tuhan. Sukacita datang dengan Tuhan. Nah masalahnya ibu-ibu itu kalau ketawanya lebar itu kalau suaminya gajiannya tambah kan gitu ya. Nah dapat kerjaan, wah Bu tidak bisa. Ibu-ibu saya ajarin jangan bangun sukacita kita hati kita Tuhan plus. Kan saya percaya Tuhan Bu. Saya ke gereja kok tapi plusnya itu loh. Plus suami baik, plus anak baik, plus punya duit, plusnya enggak ada. Enggak bisa dibangun. Bangun sukacita kita dengan Tuhan titik. Aku bahagia karena Tuhan. Amin. Kalau enggak banyak ibu-ibu stres. Kenapa? Banyak rumah-rumah tangga masalah hari ini. Banyak bukan sedikit. Suami-suami kayak meteor. Datang bisa hilang. Banyak yang begitu Pak. Iya kan? Banyak yang seperti begitu. Makanya kalau ibu-ibu nangis Bu ngapain sih nangis? Aku tak bingung. Suami saya Bu punya teman lagi katanya. Terus saya bilang, emang kenapa Bu kalau dia punya teman lagi? Ya kan aku sakit hati, cemburu. Ya Bu, gak usah sakit hati Bu. Kalau dia setia dia gak begitu. Ibu taruh aja, hilangkan biar gak pulang biar aja Bu. Ngapain? Ibu senang-senangin hati dengan Tuhan. Aku jalan dengan Tuhan, panjang umur. Daripada ibu mikirin yang gak jelas. Kan begitu Pak, ngerti? Bangun sukacita kita itu karena Tuhan. Memang dunia emang gak enak. Hari ini dunia itu bukan dunia yang menjanjikan. Nah kalau kita cari sukacita kita plus-plusnya itu Pak. Dengan dunia yang aman gak dapet sukacita kita. Bangun sukacita kita dengan Tuhan dan sadar bahwa dunia ini hari ini memang dunia yang jahat. Dunia yang menyusahkan. Nah, bangun sukacita kita. Aku bahagia karena Tuhan. Bukan karena suami baik, punya kerjaan, anak baik Bu. Semua bisa berubah. Seorang ibu datang sama saya. Kan biasa sama ibu-ibu ibadah waski. Kan gitu. Bu, doain dong suami saya. Kenapa? Suami saya itu baik sebenarnya loh Bu. Tapi kenapa ya enggak dapat kerjaan katanya dia bilang itu. Lah, ibu tahu suami ibu baik dari mana? Saya bilang gitu. Sering saya tuh nyari-nyari, kenapa ini kan gitu. Ya Pak, saya kan jahit Bu. Kan jarang ada suami mau nyuci piring, nyuci baju, masak, nyapu, ngepel. Suami saya tuh mau loh Bu, kata dia bilang gitu. Nah ya aku kasihan Bu, masa laki-laki jadi
di rumah terus. Bu doain deh Bu katanya. Coba ibu tolong doakan Bu supaya dia dapat kerjaan. Udah, ya sudah Pak kita doakan. Pokok Tuhan kasih kerjaan yang baik. Kan biasa ibu gembala kan gitu ya. Dia minta doain aja kan begitu Pak. Sebulan Pak dapat benar kerjaan. Bu, puji Tuhan suamiku udah kerja Bu. Gajinya lumayan loh Bu katanya. Ternyata gajinya lebih dari apa yang saya duga katanya. Ya puji Tuhan lah Bu ya. Kata, iya Tuhan dengar ya Bu doa. Sebulan bahagia. Kan plusnya nambah ya. Bulan kedua kok gemahnya udah gak ada. Bulan ketiga udah bulan-bulanan Pak. Minggat dari rumah. Jadi suaminya itu sejak kerja itu jadi galak. Karena merasa loh saya udah punya uang loh saya hidupin kamu. Dan ini begitu Pak. Galak pulang berantakan rumah anaknya laki semua Pak. Jadi gak ada perempuan. Jadi gak ada yang diberesin. Marah-marah. Mamanya kasih tahu penjelasan, mamanya dimarahin. Sampai singkat cerita tuh tidak tahan di rumah, minggat dari rumah. Minggat udah di tengah jalan tuh telepon Bu Eras, aku ada di jalan ini, aku lari dari rumah. Nggak tahan aku. Ibu, saya bilang ibu tunggu saya di gereja. Ibu datang ke gereja nanti saya cari di sana. Udah gereja dia tunggu saya datang. Tahu nggak Pak, dia apa yang dia katakan? Bu, katanya tahu gitu Bu, jangan dikasih kerjaan ya. Lah. Makanya Bapak Ibu, apapun yang terjadi, terserah yang di atas. Amin. Di atas itu bijak. Kamu nangis-nangis kenapa suamiku gak bisa cari duit. Kadang-kadang ada ibu-ibu begitu, ibunya kerja, suaminya belum dapat kerjaan. Saya bilang Tuhan tahu, nanti kalau dia punya duit dia kawin lagi tahu. Nah, mendingan terserah Tuhan. Siapa tahu Tuhan lagi mendidik dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kan biasanya kalau nggak ada kerjaan itu kan doanya kencang. Coba kalau ada kerjaan belum tentu doanya kencang lagi. Nah ini kenyataan hidup hari ini. Jadi bangun sukacita kita karena Tuhan dan sadarlah dunia tidak menjanjikan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Orang yang sadar dengan dunia hari ini itu mempunyai daya tahan yang kuat. Dia sudah persiapan. Memang dunia ini tidak menjanjikan. Kebahagiaan yang sejati hanya ada dalam Tuhan. Di luar itu tidak ada. Makanya kita nikmati bagaimana bahagia itu kalau aku duduk di hadirat Tuhan. Aku ketemu Tuhan. Aku menikmati Tuhan ibu-ibu. Itu sumber bahagia kita yang sesungguhnya. Dunia yang begini fana, begini kejahatannya bertambah-tambah. Percayalah, masalah yang Tuhan berikan kepada kita tidak melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kan luar biasa Bapak Ibu. Kalau ada masalah, nggak mungkin orang tidak bermasalah. Pasti ada masalah. Gak ada orang yang, wah aku nih bahagia gak punya masalah. Pasti itu budek picek itu. Kalau yang warnanya masalah aja apa aja, jalan keluar aja udah jadi masalah. Nih pulang baik-baik di sini senyum-senyum, cantik-cantik di sini ya. Coba keluar sini haleluya, mari WL, muji Tuhan. Ya suka-sukamu Tuhan. Coba disenggol di depan, masih bisa bilang haleluya. Dijawab sendiri. Ya, Tuhan memberi percobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Kalau kita punya anak, Bapak Ibu pasti tahu mengukur kekuatan anak kita. Anak kecil kan biasa suka membantu Pak. 5 tahun itu lagi seneng-senengnya ngikutin orang tua. Jadi kalau kita belanja, aku bawain. Nggak mungkin kita kasih dia 10 kilo kalau anak itu cuma bisa bawa 2 kilo. Kan begitu. Yang jatuh dia kalau 10 kilo. Kalau dia memang anak umur 5-4 tahun itu cuma bisanya 2 kilo. Ya itu orang tua di dunia. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan berkata apa? Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi
kekuatanmu. Pada waktu masalah datang, kita harus berkata, Tuhan, Tuhan tahu aku mampu. Tuhan tahu aku kuat. Tuhan tahu, semua Tuhan tahu. Itu sumber-sumber kekuatan kita. Kita sadar Tuhan memberi masalah, pencobaan-pencobaan kepada kita tidak melampaui kekuatan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan persoalan besar melampaui kekuatan kita yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengatur segala persoalan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita pasti dengan baik. Karena itu yang pas. Apalagi kalau pelayanan, Pak. Tuhan tahu. Enggak mungkin, Pak. Tuhan itu kalau memberi kita proyek pekerjaan Tuhan, kita enggak mampu. Enggak mungkin. Asal dicari Tuhan, saya harus buat apa di sini. Bapak Ibu, saya tidak memulai pekerjaan Tuhan itu dari besar. Saya mengejar pekerjaan Tuhan itu dari belasan jemaat, 8 kepala. 8 itu datang, kolektor 7.500. Gaji saya Pak ngajar itu Pak, udah berapa tahunan itu, cuma 200.000 Pak, maklum guru agama. Cuma 200.000. Lagi-lagi Pak Eras, guru TK. Itu Pak, keren-keren begini Pak, itu Pak, mantan guru TK Pak. Dia frustasi, padahal sekolahnya pintar itu Pak, guru TK, karena gak ada kerjaan. Jadi udah, hanya ada guru TK. Kalau saya tanyain tadi, gimana di sekolahan? Aku duduk di tangga, aku frustasi katanya. Kenapa? Anak-anak, Pak Guru mau pipis. Nah, bagaimana Tuhan melatih dia? Enggak di hari ini Pak, itu dari situ lewatnya. Dari situ, dari guru TK, dari kecil Pak. Tapi Tuhan tahu, inilah persiapanmu menjadi besar. Amin, Bapak Ibu. Masalah apa hari ini Bapak Ibu yang terjadi dalam hidup kita? Sadar, kalau bukan kesalahan kita, persiapan kita untuk menjadi besar. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi pulang dari sini ini harus senyumnya lebar ya. Senyumnya pulang dari sini lebar. Kenapa? Persiapanku menjadi orang besar. Itu. Bapak Ibu Gembala, nah kalau saya bersaksi saya takut nanti jadi ibu pendeta Pak. Pada takut nanti jadi pendeta, kok susah ya gitu ya katanya. Itu persiapan sebetulnya. Persiapan kita menjadi besar lewat masalah itu. Maka jangan dikasih titik, kasih koma. Cari Tuhan, apa yang Tuhan maksud. Kejadian ini Tuhan mau apa yang Tuhan rancang dalam hidup. Mutiaranya dicari itu loh Pak. Apa? Dulu itu Pak kolektor 7.500. Saya lihat pengerja full timer di gereja itu Pak. Ada 3. 7.500 itu Pak dapat apa Pak? Ngongkosin full yang titipan petamburan seminari itu Pak gak cukup ongkos juga. Nah kita tuh gak bisa memberi. Jemaatnya susah-susah Pak. Sampainya kalau kan dulu suka bersaksi ibu-ibu. Ibu-ibu kalau kebaktian ibu-ibu saya mau bersaksi. Kan begitu Pak. Orang makannya katanya ngambilin sayur itu di pinggir rel kereta Pak. Dia gak punya uang. Bapak gembalanya juga gak punya. Akhirnya Pak kalau nunggu mujizat Tuhan, kalau ada panggilan khotbah, kan ada PK-nya Pak, pakai motor. Lari dia ingat di pastori pada puasa. Tapi gak kepikirkan hari ini. Gak kepikirkan hari ini Pak. Dari berapa orang, belasan orang, sampai puluhan ribu orang. Lewat mana jalannya Pak? Lewat itu, lewat yang koma-koma itu loh Pak. Yang koma. Persiapkan menjadi besar harus lewat apa? Supaya kamu kalau besar tuh tidak jadi sombong. Karena kamu besar, karena aku yang membesarkan kamu. Bukan karena dirimu sendiri. Amin. Nah itu caranya Tuhan. Jadi sadarilah bahwa pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah bahwa Tuhan ya tidak akan mengizinkan persoalan besar melampaui dari kekuatan kita. Begitu gampangnya kita sering berkata kalimat yang sering kita ucapkan. Bentar lagi Natal nih. Allah beserta kita. Waduh bangga. Immanuel. Allah beserta kita. Begitu mudahnya kita mengucapkan kalimat itu. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengalami realisasi dengan pernyataan tersebut.
Bahkan kadang-kadang orang Kristen tuh ragu dengan kalimat itu. Begitu gampangnya ya, ragu dan bertanya, apakah Allah masih menyertaiku? Apakah Allah masih menyertaiku? Harus percaya, Allah beserta walaupun dia tidak kelihatan. Imani itu, percaya. Itulah sumber-sumber kekuatan kita di waktu-waktu kita sukar. Satu hari ada acara pembekalan hamba-hamba Tuhan di daerah. Saya datang waktu itu Mbak Eras dipanggil. Biasa pembekalan itu ada sela-sela kosong gitu loh Pak. Ada break-break kosong dikasih kesaksian. Siapa yang mau bersaksi? Ada pendeta datang. Ini dari daerah-daerah. Dia bilang, Bapak Ibu saya mau bersaksi. Nih gembala. Saya dan istri punya anak 3. Kami seringkali tidak punya uang. Karena perpuluhannya kan singkong, ubi, kan di desa Pak. Ada beras jadi kasih beras. Jadi kalau uang itu seringkali itu terlalu jarang dia bilang. Nah ya itu yang dia makan Pak. Ada beras ya dimakan, ada ubi, ada singkong. Satu hari enggak punya apa-apa. Dia bilang enggak punya apa-apa Bu, saya udah pikir-pikir puasa. Aku puasa enggak apa Bu, anakku kecil-kecil masa ikut puasa. Dia bilang begitu. Dia doa Tuhan kosong di rumah tidak punya apa. Sebutir beras pun tidak ada. Tiba-tiba katanya, tiba-tiba Bu katanya, ada burung nyasar Pak, agak gede, nabrak kaca jendelanya, lepek langsung jatuh, mati Pak di situ. Wah, dia lihat, ya kan kebetulan ada daging, potong kan, nah potonglah dia. Ya udah, yang ada ini ya inilah diolah. Kok nggak berselang lama, jemaat datang. Pak pendeta, ini aku bawa nasi dan sayur, aku masaknya kebanyakan katanya, kelebihan. Jadi dibawa, itu cara-cara Tuhan memelihara hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu ya, tidak perlu khawatir. Percaya Allah beserta kita itu harus jadi nyata dalam hidup kita. Allah beserta kita. Kita gampang berkata Immanuel bahkan sampai dinyanyiin. Tahu nggak itu bisa jadi realisasi dalam hidup kita. Allah beserta kita. Di mana kita melangkah, di mana kita berjalan, lagi nyupir mobil, naik motor, Allah tetap beserta kita. Sadari itu. Kalau kita sadari itu, kita tidak akan sembarang mulut kita untuk memaki-maki orang. Pada waktu kita disenggol orang, dasar monyet. Nah, Tuhan Yesus bingung sama kita. Malaikat-malaikat juga bingung. Loh, kamu gak tahu Tuhan itu di sebelah kamu. Sembarangan ngomong. Kalau orang sadar Allah beserta kita, dia akan menjaga. Bapak Ibu, itu dia jaga. Mau marah, kalau anak-anak kita, orang-orang tua itu kan merasa harta dia yang melahirkan, ibu-ibu rasanya wajar kalau ibunya ngomel itu. Tahu gak titipan Tuhan? Saya bilang ibu-ibu di sana itu, Bu, anak ibu itu percaya gak titipan Tuhan? Sepakat dulu, percaya Bu katanya gitu. Percaya, nah kalau titipan Tuhan Bu, ibu jaga baik-baik. Kenapa? Ada Tuhan di situ. Bayangin kalau kita marahin anak kita itu, ada ditempelengin Pak, digebugin, suka-suka kita. Lah ada penciptanya. Allah beserta kita loh. Nah bagaimana kita Tuhan berkati aku. Sementara kita tidak penjaga mulut kita. Tidak sadar Allah beserta kita. Satu kali saya punya anak itu mau KKN, Fani itu. Selesai S1, kalau dulu kan KKN Pak, PPL, KKN kuliah kerja nyata, jadi dia harus 1 tahun keluar. Gitu, dari sekolah cari tempat kerja. Dia bilang, "Mah, aku disuruh KKN," katanya, suruh praktek pelayanan PPL. Katanya. Jadi gimana? Oh gampang Fani, orang tua nih ngatur Pak. Kamu mau kemana? Kalimantan, oh, ada om ini. Mau di NTT, ada om ini. Terus mau di mana? Di Jawa, ada. Pokoknya gampang lah itu deh katanya. Enggak Mah, aku mau berdoa. Aku tanya Tuhan katanya. Saya bingung lagi Pak, tanya Tuhan. Ya udah deh, kamu doa deh. Tak pikir-pikir, saya ini banyak anak-anak sekolah, banyak murid kok Pak, seluruh Indonesia. Mau pojok mana saya punya orang. Kita tuh sering ngatur. Orang tua itu kepo Pak. Mestinya kan yuk kita berdoa kan begitu sama anak kita. Mau kuliah di mana? Yuk nak kita berdoa biar Tuhan tunjukkan. Mau dapat jodoh, Tuhan pasangan ajak kita berdoa.
berdoa, tanya Tuhan. Kan harusnya begitu. Tapi karena kepo, karena mamanya dulu nggak dapet jodohnya yang dia dia mimpikan. Kalau saya punya jodoh, saya pengen dapet direktur. Ternyata nggak dapet direktur, Pak. Nah, anaknya, karena dia mimpi nggak dapat, ditaruh di anaknya. Mama tuh pengen kamu lu dapet direktur. Loh, diatur. Kenapa nggak dibawa berdoa? Tanya dengan Tuhan. Nah, ini keponya orang tua, Pak. Terus dia doa. Dia bilang, "Mah, aku sudah berdoa. Tuhan suruh aku keluar negeri." Waduh, Indonesia aja aku nggak lepasin, belum tentu dilepasin, luar negeri. Di mana? Di daerah Sydney katanya. Saya bilang, "Van, apa nggak punya pilihan lain?" "Enggak, aku udah berdoa, Mak," katanya. Ya udah, kekeh. Stephen sama Fanny beda, Pak. Kekehan Fanny. Stephen tuh nggak terlalu kayak Fanny banget gitu. Nah, singkat cerita mau di sana, ya udah kita antar, Pak. Udah antar, papanya pesan, "Ya Van, kamu melayani Tuhan hari Minggu, selebihnya kamu kursus bahasa Inggris, kamu les apa, belajar teologi lagi di sana, pokoknya diisi supaya minggunya itu nggak nganggur," gitu loh, Pak. Kan kalau di luar negeri kan nganggur mau jadi apa, kan pikir gitu, Pak. "Kerja nggak usah," kata papanya. "Nanti kalau kamu kerja ketemu jemaat repot kamu." Papanya bilang begitu. Jadi nggak usah kerja, pokoknya ambil les bahasa Inggris lagi. Nah, oke. Hari Sabtu kita pulang karena Minggu papanya pelayanan. Dia masuk hari Senin atau Selasa waktu itu dia masuk. Masuk pagi-pagi dia WA, "Mam, thanks ya. Aku bangga sama mama papa melepaskan aku ke sana, mempercayai dia." Ya kan seneng loh, Pak. Saya pikir anak ini wajar-wajar aja gitu, Pak. Siangnya pergi sekolah, pulangnya naik kereta, Pak. Baru ngeh, kata orang bilang gitu. Sendirian hidup, gak ada siapa-siapa. Sendirian hidup, Pak. Jadi di kereta itu kesepian, dia sendirian. Dia nangis, Pak, di pojokan kereta. Makin nangis kereta itu makin jalannya jauh. Kecepet kereta di luar negeri, Pak. Makin jauh, makin dia gak tahu lagi dibawa kemana. Gak tahu jalan. Kan baru kali itu dia di sana. Nah, kan kita gak tahu, Pak. Anak kita seperti apa. Tahu-tahu ada bule datang. Wanita katanya bule datang, bilang begini. "Kamu kenapa?" katanya. Dia pakai bahasa Inggris. "Kenapa kamu?" "Aku ingat mama papaku, aku susah katanya. Aku sedih," dia bilang gitu. "Oh gitu. Kamu datang dari mana?" "Indonesia." Dia bilang, "Saya datang dari Indonesia." "Siapa namamu?" "Stefani Erastus." "Kok bisa, Bu? Kamu tahu nggak," katanya, "di Indonesia ada pendeta namanya Erastus." Rupanya mungkin dia lihat YouTube kali itu, Pak, ya. Kata Erastus, itu pendeta katanya cinta Tuhan menurut dia. Suka berdoa, dia bilang itu. Itu pendeta cinta Tuhan suka berdoa. "Makanya kamu tahu nggak, Tuhan kirim aku untuk nolong anaknya." Dipeluk wanita itu, Pak, sama dia. Nah, tanyain mau pulang nggak tahu jalan. Orang nggak ngerti jalannya kemana. Singkat cerita dianterin, Pak. Diantarin sampai di depan itu, dia pisah pulang sampai hari ini kita nggak tahu itu siapa. Bapak Ibu, bagaimana kita nggak mau percaya Tuhan? Siapa yang bisa jaga anak kita 24 jam? Siapa yang bisa jaga suami kita, ibu-ibu, 24 jam? Kan ibu-ibu kan gini, di rumah suami kita kalau di luar apakah masih berjalan dengan baik? Kan begitu, siapa yang menjaga? Siapa yang bisa menjaga istri kita, Pak? Anak kita, cucu kita, kecuali tangan Tuhan yang luar biasa itu. 24 jam. Rugi kita kalau tidak percaya sama Tuhan. Di masa-masa sukar ini, pasang badan kita, Tuhan, Immanuel, aku tahu Tuhan besertaku. Masalah yang datang, masalah kesukaran yang Tuhan izinkan, sebetulnya sebagai alat menguji kita. Apakah kita mencintai Tuhan atau mencintai dunia? Sebagai alat untuk menguji kita. Di dalam waktu kita susah itu, di masa sukar itu sebetulnya Tuhan menguji kita. Di mana hatimu hari ini? Jangan main-main, Pak. Susah aja nggak mau dekat Tuhan. Ya, apalagi punya uang, Pak. Kan gitu. Justru Tuhan kasih proyek-proyek itu dalam kamu susah. Tuhan ayo, dalam kesulitanmu kamu cari aku tidak. Jadi kesulitan kita menjadi satu alat
yang meneguhkan iman kita, bagaimana kita tetap percaya sama Tuhan. Di masa waktu kapan Pak? Bukan lagi happy, punya duit banyak Pak, makan restoran mewah, lupa sama Tuhan. Berdoa aja enggak, waduh, waktu susah, waktu kita nggak punya apa-apa, justru itu alat untuk percaya kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan, aku percaya walaupun aku tidak melihat. Itu yang benar. Itu sebagai alat bagaimana menguji iman kita, sejauh mana kita, kedekatan kita kepada Tuhan atau kedekatan kita kepada dunia. Pada waktu kapan? Pada waktu kita sulit, pada waktu kita susah. Yang terakhir adalah masalah yang ada dalam hidup kita sebetulnya, supaya kita digiring bahwa dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya sementara. Banyak orang 70 tahun firman Tuhan Pak. Firman Tuhan berkata umur manusia itu 70 tahun. Selebihnya itu penderitaan. Coba yang rambutnya udah putih, sisa berapa? Coba oma-oma, opa-opa, sisa berapa? Pernah gak itu kita hitung hari-hari hidupku? Hitung, sisa berapa? Kalau firman Tuhan digenapi, benar 70 tahun kayak saya gini sisa 8 tahun Pak. Noh, saya mau kerja apa Tuhan ya? Apa yang harus ku kejar di 8 tahun itu? Coba Bapak Ibu. Jadi orang harusnya selama dia hidup sebetulnya harusnya mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Jadi hidup yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini. Sementara numpang. Kok sombong di dunia? Dikejar duit, dikejar tuh Tuhan. Orang mendapatkan Tuhan itu mendapatkan segalanya sebetulnya. Jangan main-main Bapak Ibu. Mau seberapa hebatnya kita, kalau Tuhan tidak memberkati kita, tidak turun rezeki itu. Mau sehebat apanya kita. Nah, walaupun hari ini mungkin gak jelas, tapi kita milik Tuhan. Kita memiliki Tuhan, maka hidup kita justru itu yang jelas. Bapak Ibu, jadi pikiran kita hanya sementara. 70 tahun sementara di dunia itu harusnya mempersiapkan kita untuk hidup yang sesungguhnya. Nanti di balik kubur itu kekal. Bapak Ibu, sorga atau neraka itu pilihan loh. Bapak Ibu mau masuk sorga, masuk neraka, Bapak yang milih, Bapak Ibu yang memilih. Itu pilihan, bukan nanti Tuhan yang menetap, enggak. Bakat-bakatnya masuk sorga itu ada di mana? Di dunia nih, waktu hidup di dunia ini. Mau kemana kita arahnya? Kita yang memilih. Hari ini Bapak Ibu, masalah apa yang kita hadapi dalam hidup kita? Kesulitan, masalah ekonomi, masalah suami, masalah istri, masalah anak. Percayalah, di balik kesukaran itu kita punya Tuhan yang luar biasa itu. Immanuel, Allah beserta kita. Katakan dalam hidup kita, katakan dalam hati kita, Tuhan ada bersama aku. Kalau orang bisa berkata Immanuel yang realisasi dalam hidupnya, tidak perlu ada yang ditakuti. Allah beserta kita kok, rugilah. Apalagi kalau hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kalau Tuhan gak berkati kan rugi Tuhan Pak. Kenapa? Lah tangannya. Lah kalau mau menginjil kan Tuhan pakai. Iya kan? Suruh Bapak, kalau gak diberkati Pak, gak punya ongkos, ya gak sampai ke ujung bumi. Ya aku gak sampai Pak ke sini kalau aku gak punya duit. Kan begitu Pak. Gak nyampe ke ujung bumi kalau, jadi Tuhan yang rugi. Masalahnya, bisakah kita jadi orang yang dipercaya Tuhan? Kasih berkat, berubah. Kalau kita sadar, Immanuel Allah beserta dengan aku. Kita pasti tidak sembarangan hidup. Tidak sembarangan berkata-kata. Jari-jari hari ini yang bikin dosa itu Pak bukan mulut kita. Coba kalau mantu ikut mertua. Mantu perempuan ikut mertua, nebeng. Tinggal dengan mertua. Mertuanya galak gitu loh Pak. Kalau dulu kan tak lawan aja kan begitu bisa. Kalau sekarang gak berani mau diusir sama mertua. Nah, Pak. Tanya jawab siapa? Jarinya. Tulis di medsos, dasar tua bangka nggak tahu diri. Hati-hati Ibu. Tuhan tahu nggak? Tahu. Loh kamu itu ya, kan begitu Pak. Beda sama orang yang berdoa dekat Tuhan. Immanuel itu Pak. Itu orang kalau sadar Immanuel Allah beserta kita itu Pak. Dia pasti jaga perasaan Tuhan. Setiap kita keluar dari itu, aku melukai Tuhan. Mau marah sama orang, aku melukai perasaan Tuhan. Makanya Immanuel Allah beserta kita.
Amin. Selamat berjuang. Kita tundukkan kepala, baik tepuk tangan. Kita berdoa. Pak Tony akan tutup kita dalam doa firman Tuhan.